Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan tetap semangat belajar hari ini. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Kartini, di mata pelajaran Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual. Hari ini kita belajar tentang teknik dasar fotografi. Minggu sebelumnya kita telah belajar tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk fotografi. Sebelum kita belajar tentang teknik dasar fotografi, tentunya kalian harus terlebih dahulu memahami peralatan-peralatan dalam fotografi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa peserta didik harus memahami tentang teknik dasar fotografi. Mari kita simak video pembelajaran kita hari ini. Memahami segitiga exposure. Pada teknik dasar fotografi, kita harus memahami segitiga exposure. Segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar pada exposure, yaitu ISO, aperture, dan shutter speed. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera sebelum mencapai sensor gambar, atau proses ini disebut exposure. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Namun, apabila nilai ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise atau bintik hitam pada foto. Sedangkan semakin rendah nilai ISO, maka akan semakin jernih foto tersebut. Sehingga apabila mengambil gambar, diusahakan untuk mencari cahaya baik buatan ataupun alami, atau cahaya matahari, untuk tetap mengusahakan nilai ISO yang digunakan tetap rendah. Aperture merupakan bukaan lensa yang dapat diukur dengan nilai f atau number, menunjukkan seberapa besar diafragma lensa terbuka. Semakin besar bukaan lensa, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Mengatur nilai f atau number semakin kecil, maka akan semakin besar lensa terbuka. Misalnya, bukaan lensa dengan nilai f1.4 lebih besar dibandingkan dengan f1.8. Shutter speed mengatur durasi bukaan jendela sensor ketika menerima paparan cahaya sebelum menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya masuk ke dalam film atau sensor, sehingga menghasilkan foto lebih terang. Semakin tinggi shutter speed kalian seperti 1/500 dan 1/250, maka semakin cepat jendela sensor membuka lalu menutup kembali, dan hasil gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Sebaliknya, kalau menggunakan shutter speed rendah, maka efek yang timbul adalah gambar foto blur akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Di kondisi normal, shutter speed sama dengan 2 kali frame rate atau FPS. Contohnya, di sini kita akan mempraktekkan dengan shutter speed 1/50 sama dengan 2 kali 25 fps. Maka hasil video yang dihasilkan motion blur terlihat lebih natural. Di kondisi cahaya minim atau low lag, shutter speed sama dengan 1 kali frame rate atau FPS. Di sini kita akan mencoba menggunakan shutter speed 1/30.
Pada video ini kita akan fokus pada pencahayaan, bukan pada motion blur-nya. Di sini kita juga perlu berhati-hati menggunakan shutter speed rendah akan membuat video kita menjadi lebih blurring. Demikian video pembelajaran kita kali ini, sudah mengerti bukan? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa segitiga exposure terdapat 3 elemen. Yang pertama adalah ISO, kemudian aperture, dan shutter speed. ISO berguna untuk mengatur sensitivitas cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera, dan aperture adalah mengatur bukaan diafragma, dan shutter speed mengatur kecepatan cahaya untuk masuk ke dalam sensor kamera. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi komposisi fotografi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.